Pernahkah kau merasa mencintai seseorang begitu dalam, hingga kau rela mengorbankan separuh hidupmu demi kebahagiaannya? Namun yang kau terima hanyalah lupa, seolah kau tak pernah ada. Jika kamu pernah merasakan hal seperti ini, video ini mungkin akan menyentuh hatimu. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah penuh makna seperti ini. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, semoga hidupmu dipenuhi cinta yang tulus, dan pengorbananmu selalu dibalas dengan kebaikan yang tak terduga. Amin. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Rian duduk sendirian di atas kursi kayu reot yang ia seret keluar rumah. Lampu jalan di ujung gang berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari di tembok rumah-rumah sempit. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air kecil di sepanjang selokan. Bau tanah basah bercampur aroma gorengan dari warung Mak Ijah di ujung gang menusuk hidung, seakan mempertegas rasa sesak yang menghuni dada Rian sejak lama. Usianya baru 26 tahun, namun garis-garis letih di wajahnya membuat orang mudah mengira ia lebih tua. Rambutnya agak panjang, terlihat jarang-jarang karena rontok akibat stres dan kelelahan. Matanya cekung, sembab, seolah menyimpan hujan yang tak pernah selesai. Tangannya yang kurus mencengkeram lutut, bergetar menahan dingin. Tubuhnya tampak lebih kurus dibanding setahun lalu. Namun luka yang paling parah bukan di tubuhnya, melainkan di hati yang terus berdarah diam-diam. Malam itu, Rian meraba perut sisi kirinya, tepat di bawah tulang rusuk. Bekas operasi masih terasa nyeri, meski sudah lebih dari 7 bulan berlalu. Luka itu menoreh bukan hanya di kulit, tetapi jauh lebih dalam, menancap ke relung hatinya yang tak bisa dijahit dengan benang medis. Ia memejamkan mata, merasakan denyut sakit yang seperti diaduk-aduk dari dalam. Ia teringat masa lalu. Dulu hidup mereka tak sesulit ini. Ayahnya masih ada, bekerja sebagai mandor di proyek bangunan. Hidup mereka sederhana, namun cukup. Sampai suatu pagi yang kelam, polisi datang ke rumah membawa kabar ayahnya tewas tertimpa balok beton. Sejak saat itu, langit keluarganya seolah runtuh. Ibunya jatuh sakit-sakitan karena depresi. Adiknya, Aldi, baru duduk di bangku kelas 2 SMA, masih terlalu muda memahami pahitnya kehilangan. Rian menjadi tulang punggung. Apapun pekerjaannya, ia terima. Mengantar barang dengan motor sewaan, menjadi buruh bangunan, mencuci mobil tetangga. Upahnya tak seberapa, hanya cukup untuk makan seadanya, membayar listrik, dan membeli obat ibunya. Tak jarang, mereka terpaksa makan nasi dengan garam atau mie instan yang dibelah dua agar cukup untuk 2 kali makan. Namun satu hal selalu membuat Rian bertahan, mimpinya agar Aldi bisa kuliah. Bagi Rian, adiknya adalah kebanggaan satu-satunya, cahaya kecil di tengah gelap. Aldi cerdas, rajin belajar, selalu juara kelas meski hidup mereka serba kekurangan. Bahkan guru-guru sering memuji Aldi di hadapan Rian. Aldi itu anak hebat, Mas Rian. Sayang kalau nggak lanjut kuliah. Rian sering teringat kalimat Aldi beberapa tahun lalu. Bang, aku pengen kuliah. Biar kita nggak miskin terus. Aku mau kerja kantoran. Gaji bagus. Biar Bang Rian nggak capek lagi. Wajah Aldi saat berkata begitu sungguh tulus. Matanya berbinar penuh harapan. Rian hanya tersenyum waktu itu, menahan guncangan di dadanya. Sementara pikirannya berputar liar, mempertanyakan, dari mana ia bisa mendapatkan puluhan juta untuk biaya kuliah Aldi? Sedangkan untuk bayar kosan saja kadang ia harus menunggak. Namun ia tak pernah tega mematahkan mimpi Aldi. Sampai suatu malam, saat sedang duduk di warung kopi dekat terminal, Rian bertemu Doni, teman lamanya semasa kerja di proyek. Doni tampak jauh lebih mapan, mengenakan jaket kulit dan membawa ponsel mahal. Mereka berbincang panjang, hingga Doni menyinggung sesuatu yang menggetarkan hati Rian. Orang-orang yang menjual ginjal demi uang cepat. Ginjal? Buat apa dijual?
Tanya Rian dengan nada terkejut. Wajahnya menegang, seolah tak percaya yang baru saja ia dengar. Doni hanya mengangkat bahu. Banyak orang kaya nyari donor. RI. Mereka sakit gagal ginjal. Butuh cepat. Harganya bisa sampai 100 juta lebih. Gampang. Kau sehat, kan? Rian terdiam. Kata-kata Doni berputar di kepalanya, seperti gema yang tak kunjung henti. Malam itu ia pulang sambil menunduk. Hujan rintik-rintik membasahi bahunya, seolah ikut menambah beban pikirannya. Keesokan paginya, Aldi pulang dari sekolah dengan wajah sumringah. Bang, aku lulus tryout. Ada beasiswa sebagian. Tapi masih kurang 10 juta buat daftar kuliah. Aldi berkata begitu dengan nada penuh harap, sambil memamerkan surat kelulusan di tangannya. Rian mematung. Rasanya seperti dunia mengecil. Dinding kamar seolah mendekapnya erat hingga ia sulit bernapas. Ia ingin sekali menjawab. Iya, Bang Rian sanggup. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu ia tak punya apa-apa selain tubuhnya sendiri. Malam-malam berikutnya, Rian mulai mencari informasi di warnet. Mengetik kata kunci, jual ginjal, dengan jari bergetar. Ia membaca puluhan artikel. Tentang prosedur operasi, tentang risiko, tentang orang-orang yang selamat, tentang yang tak pernah pulang. Setiap membaca risiko, tubuhnya merinding. Ada yang gagal operasi, ada yang meninggal karena infeksi. Tapi setiap mengingat Aldi, ia menggertakkan gigi, memaksa hatinya kuat. Aku masih punya 1 ginjal lagi, gumamnya pelan, seolah menenangkan diri. Sampai akhirnya ia menemukan forum gelap berisi kontak seorang perantara. Hanya nama akun, Samudra. Tak ada nama asli, tak ada foto wajah. Rian memberanikan diri mengirim pesan. Samudra membalas dingin, seperti robot. Kau sehat? Tidak ada riwayat sakit serius? Umurmu berapa? Rian mengetik cepat, menjawab semua pertanyaan. Samudra hanya membalas. Bagus, kami akan tes medis. Setelah itu kau terima uang. Tak usah banyak tanya. Seolah ia sedang menjual ayam, pikir Rian. Tubuh manusia dihargai sepotong uang. Tapi demi Aldi, demi satu nama yang ia cintai lebih dari dirinya sendiri, ia rela. Prosesnya berjalan cepat, bahkan terlalu cepat. Rian dibawa ke sebuah rumah sakit kecil di kota sebelah. Katanya agar lebih aman, dan tidak banyak yang bertanya. Ia menjalani serangkaian tes darah, röntgen, USG. Semua dilakukan oleh perawat yang bekerja dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah mereka terbiasa melihat orang-orang yang menjual sepotong tubuhnya untuk bertahan hidup. Malam sebelum operasi, Rian terbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit-langit bercat putih yang mulai mengelupas. Bau obat dan cairan antiseptik begitu menusuk. Suara detak jam dinding terdengar nyaring, seakan menghitung waktu menuju sesuatu yang tak pasti. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Aldi yang tersenyum bangga mengenakan jaket alma mater. Itu yang membuatnya yakin, meski jantungnya berdegup tak karuan. Keesokan pagi, Rian dibawa masuk ruang operasi. Cahaya lampu operasi menyilaukan matanya. Ia sempat mendengar suara dokter bertanya, "Tenang saja, kamu akan baik-baik saja." Lalu semuanya gelap. Yang terakhir diingatnya hanyalah rasa dingin cairan infus mengalir di lengannya. Saat terbangun, rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya. Perutnya terasa seperti diiris pisau panas. Nafasnya pendek-pendek. Setiap gerakan sekecil apapun membuatnya meringis. Suara perawat berbisik-bisik di samping ranjang. Tapi Rian hanya memikirkan satu hal. Aldi harus kuliah. 2 minggu kemudian,
Dengan langkah gontai dan perban yang masih menempel di pinggang kirinya, Rian pulang ke rumah. Tangannya gemetar saat memegang amplop berisi uang tunai. Jumlahnya banyak sekali bagi Rian. Namun bagi kebanyakan orang, harga sebuah ginjal barangkali tak seberapa. Aldi terkejut melihat Rian pulang dalam keadaan begitu pucat. Wajahnya cemas. "Bang, sakit? Mukamu kok pucat banget?" tanyanya. Suaranya gemetar. Tapi Rian hanya tersenyum tipis, pura-pura kuat, menahan nyeri yang mengiris perutnya. Aldi mendesak lagi. "Bang, kerja apa sih? Jangan macam-macam." "Ya, Bang." Tapi Rian menepuk bahu adiknya sambil berkata, "Abang cuma lembur. Udah, nggak usah dipikirin." Malam itu, Rian menyerahkan amplop coklat tebal pada Aldi. "Ini, buat kuliahmu. Daftar sekarang. Ya, jangan ditunda-tunda." Aldi menatap amplop itu dengan mata berkaca-kaca. "Bang, ini uang dari mana? Jangan bilang abang ngutang ke rentenir. Aku nggak mau Bang Rian dikejar-kejar orang." Rian tertawa hambar. "Udah, percaya sama abang. Nggak ada rentenir. Pakai aja uang itu. Abang masih bisa kerja cari uang lagi." Akhirnya Aldi menerima juga. Ia mendaftar kuliah. Hari demi hari berlalu. Aldi semakin tenggelam dalam kesibukan dunia kampus. Buku, tugas, organisasi. Rian memerhatikan semua itu dengan campuran rasa bangga sekaligus ngilu, karena tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Malam-malam sering datang rasa nyeri yang hebat di sisi perut Rian. Bekas jahitan terkadang meradang, merah bengkak. Tapi ia hanya memegangi perut sambil menahan napas. Tak pernah membiarkan ibunya atau Aldi tahu betapa sakitnya ia setiap bergerak. Suatu hari, Aldi pulang dengan wajah berseri. "Bang, aku keterima magang di perusahaan besar. Gajinya lumayan banget," ucapnya bangga. Matanya berbinar penuh semangat. Rian ikut tersenyum, meski ada sesuatu yang terasa menyesak di dada. Aldi terdengar begitu dewasa, begitu percaya diri. Tapi Rian juga mulai merasa semakin jauh. Aldi jarang pulang. Bahkan kalau pulang, lebih banyak bercerita soal teman-teman barunya, soal lingkungan kantor yang mewah, bukan lagi soal keluarga. Lalu tibalah hari wisuda Aldi. Rumah kontrakan kecil mereka penuh tamu. Ibu mereka menangis bahagia, mengenakan kebaya lusuh yang dulu dipakai saat menikah. Aldi terlihat gagah mengenakan toga, senyumnya mengembang di setiap foto. Semua orang memuji-muji Aldi. Anak hebat, anak cerdas. Mereka semua mengelus dada Rian, sambil berkata, "Punya adik kayak Aldi, kamu beruntung, Rian." Saat seorang wartawan lokal mewawancarai Aldi, bertanya siapa yang paling berjasa hingga ia bisa sampai ke titik ini, Aldi menjawab mantap, "Saya berterima kasih pada ibu saya, dosen-dosen saya, dan teman-teman saya. Karena mereka, saya bisa sejauh ini." Rian berdiri agak jauh, di antara kerumunan orang. Senyumnya perlahan pudar. Namanya tak disebut, seolah tak pernah ada. Ia hanya menatap Aldi dengan mata yang basah, menahan air mata agar tak jatuh di tengah keramaian. Malamnya, Rian duduk sendirian di atas dipan kayu. Kamar sempit itu gelap gulita. Hanya suara hujan menetes di genting, satu-satu, seperti air mata yang menetes dari langit. Bau lembab menusuk hidung. Rian teringat wajah Aldi waktu masih kecil, merengek ingin dibelikan buku gambar. Rasanya begitu jauh kini. Tangannya terulur, mengusap bekas luka panjang di perutnya. Jahitan itu kini hanya garis tipis kehitaman, tapi setiap sentuhan membuatnya berdenyut sakit. Lebih sakit lagi karena hatinya tahu, pengorbanannya tak pernah dikenang. Aldi semakin jarang pulang.
Rian sering mendengar kabar lewat orang lain. Katanya, Aldi sekarang dekat dengan gadis anak orang kaya. Katanya, Aldi suka nongkrong di kafe mewah. Rian hanya bisa mendengarkan dengan senyum getir. Suatu sore, Aldi pulang dengan wajah acuh. Rian memberanikan diri bertanya, "Di kantor, cerita dong ke teman-teman. Bilang kalau dulu kau kuliah karena abangmu." Aldi menoleh. Raut wajahnya berubah tak sabar. "Ah, Bang, orang sekarang gak peduli masa lalu. Yang penting aku sukses. Udah, jangan drama. Malu. Ah." Kata-kata Aldi seperti tamparan. Sunyi merayap di antara mereka. Rian hanya mengangguk kecil, menunduk menatap lantai semen yang retak-retak. Suatu malam, tubuh Rian mendadak menggigil hebat. Bekas operasinya bengkak. Saat ke kamar mandi, ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika terbangun, ia sudah berada di ranjang rumah sakit dengan infus menancap di tangan. Aldi datang menjenguk. Namun wajahnya tampak gelisah. Sering melirik jam tangan. "Bang, aku rapat penting. Aku transfer uang aja. Ya, biar abang cepat sembuh." Rian menatap adiknya. Suara parau keluar dari bibirnya. "Aldi, kau tahu kan, dulu abang." Aldi memotong cepat, dengan nada sedikit keras. "Udah, Bang. Aku nggak mau dengar cerita sedih lagi. Aku capek. Bang, hidup harus jalan terus." Rian terdiam. Air matanya mengalir, membasahi pipi yang makin tirus. Tangannya menggenggam sprei rumah sakit yang berbau obat. Rasa sakit di perutnya seolah tak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang mencabik hatinya. Dunia Aldi kini penuh lampu-lampu kota, meeting di ruang ber-AC, dan undangan pesta pernikahan teman-temannya. Sedangkan dunia Rian hanya sunyi, bau karbol rumah sakit, dan luka yang tak terlihat. Dan di sudut gang sempit, di bawah lampu jalanan yang berkedip lemah, seorang lelaki muda meringkuk sendiri. Hanya satu ginjal tersisa di tubuhnya, dan cinta besar yang tak pernah diingat, tak pernah dikenang sedikit pun. Malam itu hujan kembali turun. Rintiknya deras sekali, seakan langit sengaja membuang seluruh airnya ke bumi. Rian masih duduk di bangku kayu di gang sempit itu, tubuhnya setengah basah. Sesekali ia menggigil, menekuk tubuh memeluk dada. Lampu jalanan terus berkedip, seolah menertawakan kesendiriannya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Aldi kecil. Suara tawa adiknya yang dulu selalu memanggil, "Bang, lihat aku bisa lari cepat." Sekarang suara itu tinggal gema yang makin pelan, makin jauh, makin samar. Tak jauh darinya, sekumpulan pemuda tertawa keras di warung kopi. Salah satu dari mereka memutar video di ponsel. Ini Aldi, kan? Siang kerja di perusahaan gede itu. Keren banget sekarang." Suara mereka bercampur decak kagum. Rian menoleh pelan. Ia melihat sekilas wajah Aldi di layar ponsel orang asing itu. Wajah adiknya bersinar penuh percaya diri, mengenakan jas mahal, berbicara di panggung seminar. "Kita harus bergerak cepat. Kita generasi masa depan," kata Aldi dalam video, dengan suara penuh kebanggaan. Rian meremas kedua tangannya erat. Air matanya jatuh satu persatu. Bukan karena iri. Bukan. Tapi karena di setiap cerita hebat Aldi, namanya tak pernah ada. Seolah pengorbanan hidupnya hanyalah debu. Langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua penjual koran menyapa pelan. "Ri, kau kenapa hujan-hujanan begini? Pulanglah, nak. Nanti sakit." Rian hanya menggeleng pelan. "Kadang, Pak, orang yang paling kita sayang, justru yang paling cepat melupakan kita,"
gumamnya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu menepuk bahu Rian. Tapi Allah nggak pernah lupa. Nak, dia lihat air mata kamu. Dia tahu apa yang sudah kamu korbankan. Rian terdiam lama. Air hujan menyatu dengan air matanya. Ada kehangatan kecil dalam dada mendengar kata-kata lelaki tua itu. Namun luka hatinya terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan penghiburan. Perlahan Rian berdiri, tubuhnya oleng. Ia berjalan menyusuri gang yang kini penuh air menggenang. Di setiap langkahnya, ia menggenggam luka, cinta, dan sunyi. Dunia boleh saja melupakan namanya. Tapi di hatinya, satu hal tetap ia yakini. Aku mencintai Aldi, walau ia tak pernah mengenangku.